Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman, zikir adalah ibadah yang sangat mulia. Banyak ayat dalam Al-Quran yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia senantiasa berzikir mengingatnya. Di antaranya surah An-Nisa ayat 103, surah Al-Maidah ayat 4, surah Al-Hajj ayat 36, dan surah Al-Jumu'ah ayat 10. Sahabat seiman, di antara fadilahnya adalah bisa lebih menenangkan jiwa. Fadilah lainnya pun amat banyak. Di antaranya, zikir yang bisa dirutinkan setiap saat, dibaca agar lisan terus basah dengan zikrullah. Ada 4 kalimat mulia yang sangat dicintai Allah. Lalu apa sajakah kalimat yang mulia itu? Sahabat seiman, simak video ini hingga akhir agar mendapatkan informasi yang utuh dan tidak sesat. Beberapa kalimat seperti Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, dan La ilaha illallah merupakan bacaan zikir yang paling dicintai Allah Ta'ala. Dicatat sebagai amal soleh. Hal ini diperkuat dengan hadis Muhammad SAW dari Samurah bin Jundub. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah: Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim. Sahabat seiman, sebelum video ini semakin berlanjut, sempatkanlah menuliskan salawat kepada Rasulullah SAW di kolom komentar sebagai bukti kecintaan kita, sekaligus menjadi doa yang bernilai pahala. Dari hadis tersebut sangatlah jelas digambarkan bahwa ada 4 kalimat yang sangat dicintai Allah yang dapat diamalkan bagi seorang muslim. Yang pertama, membaca subhanallah wa bihamdi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdi, adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan yang tidak layak baginya. Bacaan kalimat subhanallah wa bihamdi memiliki arti dan makna mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kekurangan yang tidak layak baginya. Kalimat ini bisa menjadi amalan dan zikir yang ringan untuk dibaca. Sebagaimana keterangan dari Abu Umamah, dirinya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mampu untuk beribadah pada malam hari atau tidak sanggup membelanjakan hartanya karena bakhil atau tidak sanggup berjihad karena penakut, maka hendaknya ia membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak-banyaknya, karena kalimat ini dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada membelanjakan emas sebanyak gunung di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat At-Tabrani. Kalimat mulia yang kedua, mengucapkan Alhamdulillah. Sahabat seiman, bacaan tahmid Alhamdulillah adalah salah satu kalimat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berarti segala puji bagi Allah adalah menetapkan kesempurnaan pada Allah dalam nama, sifat, dan perbuatannya yang mulia. Kalimat Alhamdulillah juga sebagai ungkapan rasa syukur terhadap segala nikmat dan rezeki yang telah diberikan Allah Ta'ala. Dengan mengucap kalimat Alhamdulillah, maka seorang muslim akan mendapatkan limpahan pahala dan dihapuskan segala dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Ganjaran bagi orang yang senantiasa membaca kalimat thayyibah
Salah satunya kalimat Alhamdulillah adalah sebesar gunung Uhud. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Tidaklah setiap di antara kalian yang mengerjakan amal setiap harinya sebanyak gunung Uhud. Para sahabat bertanya, siapa yang sanggup melakukan ya Rasulullah? Siapakah di antara kalian yang sanggup? Para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, pahala membaca subhanallah lebih besar dari gunung Uhud, dan pahala membaca wala ilaha illallah lebih besar daripada Uhud, dan pahala membaca walhamdulillah lebih besar daripada Uhud. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Kalimat mulia yang ketiga, senantiasa berzikir la ilaha illallah. Sahabat seiman, salah satu kalimat yang dicintai Allah Ta'ala selanjutnya adalah la ilaha illallah. Amalan ini bisa dibaca saat zikir ataupun saat beraktivitas. Maksud dari bacaan tahlil la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, adalah berbuat ikhlas dan mentauhidkan Allah serta berlepas diri dari kesyirikan. Keutamaan dengan membaca la ilaha illallah adalah dihindarkan dari siksa api neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa iblis dan bala tentaranya akan menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dan manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah. Keempat, bacaan zikir yang mulia adalah berzikir dengan Allahu Akbar. Sahabat seiman, bacaan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, adalah menetapkan keagungan atau kebesaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang melebihi kebesarannya. Kalimat Allahu Akbar sebagai bentuk pengagungan seorang hamba atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sering mengucapkan Allahu Akbar, seseorang hamba menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha besar. Sementara itu, manusia hanya makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menerangkan, Nabi Muhammad SAW berkata kepada seorang Arab Badui yang mendatanginya untuk bertanya, ajari aku zikir untuk aku baca. Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang banyak. Segala puji bagi Allah yang banyak. Maha suci Allah, Tuhan sekalian alam. Dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha mulia, lagi maha bijaksana. Orang Badui itu berkata, kalimat itu untuk Tuhanku, mana yang untukku? Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, berilah petunjuk kepadaku, dan berilah rezeki kepadaku. Sahabat seiman, ada banyak hadis yang membicarakan keutamaan zikir. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar, adalah lebih aku cinta daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Hadis riwayat Muslim. Sahabat seiman, Al-Munawi rahimahullah mengatakan, segala sesuatu yang dikatakan antara langit dan bumi, atau dikatakan lebih baik dari sesuatu yang terkena sinar matahari atau tenggelamnya, ini adalah ungkapan yang menggambarkan dunia dan seisinya. Dari sini menunjukkan bahwa keempat kalimat tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dari Ibnu Mas'ud ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku pernah bertemu dengan Ibrahim pada malam ketika aku diisrakan. Kemudian ia berkata, 'Wahai Muhammad, sampaikan salam dariku kepada umatmu dan beritahukan kepada mereka bahwa surga debunya harum, airnya segar, dan surga tersebut adalah datar. Tanamannya adalah kalimat subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah maha besar." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ummi Hani binti Abu Talib, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewatiku pada suatu hari. Lalu saya berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, saya sudah tua dan lemah. Maka perintahkanlah kepadaku dengan amalan yang bisa saya lakukan dengan duduk." Beliau bersabda, "Bertasbihlah kepada Allah 100 kali, karena itu sama dengan kamu membebaskan 100 budak dari keturunan Ismail. Bertahmidlah kepada Allah 100 kali, karena itu sama dengan 100 kuda berpelana yang memakai kekang di mulutnya yang kamu bawa di jalan Allah. Bertakbirlah kepada Allah dengan 100 takbir, karena ia sama dengan 100 unta yang menggunakan tali pengekang dan penurut. Bertahlillah kepada Allah 100 kali. Ibnu Khalaf berkata, saya mengira beliau bersabda, karena ia memenuhi di antara langit dan bumi, dan pada hari ini tidaklah amalan seorang itu diangkat, kecuali akan didatangkan dengan semisal yang kamu lakukan itu. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.